Halo sobat hamster tersayangku di jalan menuju kesuksesan finansial. Untuk menjadi kaya lebih cepat dan lebih efisien, kamu perlu menjadi seorang profesional. Dan itu berarti kamu membutuhkan pendidikan. Bukan, ada metode tradisional seperti perguruan tinggi dan universitas. Namun, seiring berjalannya waktu, metode penghasilan baru terkait teknologi modern muncul yang dipelajari orang dalam perjalanannya. Tapi bagaimana kita bisa belajar lebih cepat dan apa yang mungkin menghalangi kemajuan kita? Video hari ini membahas topik ini. Jadi mari kita mendalami dan melihat apa yang ada di dalamnya. Sebagian besar orang tidak memiliki masalah belajar, mereka memiliki masalah harga diri. Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka tidak tahu sesuatu dan kemudian mereka tidak akan meminta bantuan. Namun, cara tercepat untuk belajar apapun adalah sederhana. Kamu hanya mengakui bahwa kamu tidak tahu. Lalu temukan seseorang yang tahu dan kemudian tetap rendah hati untuk benar-benar mendengarkan. Dan kamu akan belajar apapun yang perlu kamu pelajari selama kamu memprioritaskan kemajuan atas harga dirimu. Betapa sederhana, namun tepat sasaran. Banyak orang cenderung menampilkan diri sebagai ahli dalam segala hal. Namun pendekatan ini terutama merugikan diri mereka sendiri. Namun aku ingin menambahkan sesuatu dari perspektifku. Selain menyadari apa yang tidak kamu ketahui, juga penting untuk memverifikasi keahlian orang dari siapa kamu belajar. Lagi pula, mereka yang mengajar juga bisa berpura-pura memiliki pengetahuan lebih tinggi. Cara paling efektif untuk memeriksanya adalah dengan melihat portofolio pengajar, melihat proyek apa yang telah mereka tangani, dan apakah mereka telah mencapai kesuksesan dalam usaha-usaha itu. Jika mereka memiliki rekam jejak kerja yang sukses di belakang mereka, kamu bisa dengan yakin mempercayakan pendidikanmu kepada seorang profesional seperti itu. Jadi ingatlah sobat, jangan pernah takut untuk mengakui apa yang tidak kamu ketahui dan pilihlah dengan cermat orang-orang yang kamu pelajari. Kemudian, aku yakin kesuksesan akan mengikuti. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Hai, teman-teman hamster yang cerdas dalam keuangan. Kita yang terhubung dengan dunia saham atau mata uang kripto tahu betapa pentingnya untuk tetap mengikuti tren pasar. Kan? Untuk tetap berada di jalur yang benar, banyak investor menggantungkan diri pada berita. Tapi bagaimana sebenarnya kita menginterpretasikan pembaruan ini dan apa informasi sebenarnya di baliknya? Video hari ini akan membahas hal itu. Jadi duduklah dengan nyaman dan mari mulai. Aku menginvestasikan 10% dari kekayaan bersihku tahun lalu untuk Meta. Ada banyak rilis pers negatif yang mengatakan bahwa Meta gagal dengan metaverse-nya dan kemampuan mereka sebagai platform media sosial, sahamnya terjun bebas. Dan sebagian dari diriku bertanya-tanya, kenapa tidak ada berita positif juga yang keluar untuk melawan ini? Kan? Seperti kalau aku adalah pemilik bisnis dan ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal tentang bisnisku, aku akan kembali dan menghancurkannya langsung. Rasanya aneh jika sahamnya jatuh dan kemudian mereka mengumumkan keuntungan yang sangat baik yang akan masuk di kuartal 4. Dan ku bilang, tahu nggak? Kupikir sekarang akan ada narasi berita positif yang akan datang untuk Meta. Karena, sekali lagi, ada orang-orang yang menulis berita dengan niat tertentu. Jadi, siapapun yang merupakan CEO di pasar saham menyadari bahwa salah satu pekerjaanmu adalah menggerakkan grafik. Tugasmu adalah mengendalikan grafik. Tugasmu adalah terlibat dengan bagaimana grafik bergerak. Karena kamu memiliki investor yang harus dipertanggungjawabkan. Kamu memiliki dewan yang harus dipertanggungjawabkan. Kamu adalah perusahaan yang terdaftar secara publik. Dan datanglah Meta berbicara tentang AI yang hebat, berbicara tentang kesepakatan multimiliar dolar dengan Nvidia. Dan itu berubah dari penurunan 70% ke level tertinggi sepanjang masa. Aku membuat tweet dan ku bilang, semua berita negatif yang kamu lihat mengenai Meta adalah institusi yang mencoba membeli asetmu. Itu semua narasi. Itu semua narasi. Jadi ketika kita melihat narasi Bitcoin, lupakan Bitcoin. Bitcoin adalah penipuan, Bitcoin akan menjadi nol. Nah, siapa yang menulisnya? Siapa di belakangnya? Dan apa niat mereka? Apa yang mereka coba capai? Mungkin mengambil asetku. Jadi aku tidak membaca hal-hal itu. Ya, aku sepenuhnya sadar, sepenuhnya yakin dengan apa yang kumiliki. Aku tidak perlu mendengarkan orang bodoh di New York Times. Nampaknya kita kembali membahas topik konspirasi. Tapi dalam beberapa hal, dia benar. Pasar seringkali bersifat spekulatif dan mereka yang mendapat untung dari fluktuasi harga tertentu akan mencoba menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Itu sebabnya aku sangat menyarankanmu untuk tidak terjebak dalam manipulasi media massa, selalu analisis semua informasi yang disajikan, dan selalu pertimbangkan tujuan akhir dari mereka yang tertarik pada perkembangan tertentu. Jangan lewatkan episode baru untuk terus menjadi lebih pintar secara finansial. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu.